warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin anu dipikahormat, para guru, para sepuh, sareng rerencangan sadayana, puji sareng syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos wasihan urang kesehatan sareng kesempatan dugi ka tiasa silih tepang dina acara. Shalawat serta salam mugia tetap kajunjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka sahabat-sahabatna, sareng ka umatna dugi ka akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah biantara dengan tema Allah membenci kesombongan, tanda-tanda takabur dan cara menghindarinya. Tema ini mengambil filosofi Sunda ulah asa ieu aing uyah kidul, yang artinya jangan merasa diri paling unggul, paling hebat, paling tinggi derajatnya dibandingkan orang lain. Filosofi ini sudah sangat lama hidup dalam kearifan lokal masyarakat Sunda dan ternyata sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya tawadhu, rendah hati, serta menjauhkan diri dari takabur atau kesombongan. Dalam budaya Sunda dikenal ungkapan ulah asa ieu aing uyah kidul. Uyah kidul atau garam dari daerah selatan dianggap lebih asin, lebih kuat rasa asinnya. Ungkapan ini menggambarkan seseorang yang merasa dirinya paling asin, paling dominan, atau paling unggul dalam bidang orang lain. Filosofi ini mengajarkan bahwa kesombongan membuat manusia lupa diri, lupa bahwa setiap kelebihan adalah pemberian Allah, bukan hasil usahanya semata. Sikap sombong dapat muncul dalam banyak bentuk, merasa paling pintar, paling cantik, paling kaya, paling dihormati, paling berkuasa, bahkan merasa paling benar dalam segala hal. Dalam budaya Sunda, orang seperti ini disebut jalma gumede, orang yang besar kepala. Masyarakat Sunda sangat memuliakan sikap handap asor, yaitu kerendahan hati. Seseorang yang handap asor tidak berarti rendah diri, tetapi ia sadar diri, mampu menempatkan diri, serta menghargai orang lain apapun latar belakangnya. Inilah nilai luhur yang ingin kita integrasikan dalam ajaran Islam. Hadirin sekalian, Islam memandang kesombongan sebagai salah satu penyakit hati yang paling berbahaya. Dalam banyak hadis dan ayat Al-Quran, Allah dan Rasul-Nya menegaskan bahwa kesombongan adalah sifat yang dibenci. Dalam sebuah hadis sahih dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa takabur atau sombong meskipun hanya sekecil biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa bahayanya kesombongan. Bukan hanya kesombongan besar, yang kecil sekalipun sudah dapat menghalangi seseorang dari surga. Mengapa demikian? Karena kesombongan adalah bentuk penolakan terhadap kebenaran dan meremehkan orang lain. Allah juga memperingati manusia secara jelas dalam Al-Quran, tepatnya dalam Quran Surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat ini jelas menggambarkan tanda-tanda kesombongan, memalingkan wajah dari manusia, tidak menghargai orang lain, berjalan dengan penuh keangkuhan, merasa diri di atas segala-galanya. Allah tidak menyukai orang-orang seperti itu. Bahkan dalam hadis qudsi dijelaskan betapa besarnya murka Allah terhadap sifat sombong. Sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya kemuliaan itu adalah sarungku dan kebesaran adalah izarku. Barang siapa menandingiku dalam salah satu dari keduanya, maka akan aku siksa. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang berhak menyombongkan diri, karena hanya Allah yang sempurna dan memiliki mulia semua kemuliaan. Sedangkan manusia hanyalah makhluk hina yang berasal dari tanah dan akan kembali menjadi tanah.
Jika kita melihat antara filosofi Sunda dan ajaran Islam, kita akan menemukan bahwa keduanya saling menguatkan. 1. Kesombongan membuat manusia buta diri. Dalam budaya Sunda disebutkan, jalma sombong teh sok poho kana awakna sorangan. Dan orang sombong itu sering lupa siapa dirinya. Ia lupa asal-usulnya, lupa kelemahannya, bahkan lupa bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Islam juga menegaskan hal yang sama. Manusia berasal dari tanah. Dari setetes air yang hina, tidak pantas bagi manusia untuk menyombongkan sesuatu yang sebenarnya bukan miliknya. Kedua, kesombongan merusak hubungan sosial. Dalam budaya Sunda, orang sombong tidak disukai masyarakat karena ia sering meremehkan dan menyakiti perasaan orang lain. Dalam Islam pun, sombong adalah akhlak yang mendatangkan dosa dan memutuskan persaudaraan. Kerendahan hati membawa keselamatan. Handap asor bukan sekedar sifat, tetapi jalan keselamatan. Islam pun mengajarkan tawadu sebagai pintu menuju rahmat Allah. Semakin rendah hati seseorang, semakin tinggi derajatnya di mata Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, kesombongan bukan hanya terlihat dari kata-kata, tetapi juga dari sikap, ekspresi, bahkan cara berpikir. Berikut beberapa tanda kesombongan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. 1. Meremehkan orang lain. Ini adalah tanda kesombongan paling jelas. Dalam bahasa Sunda disebut ngahinakeun batur. Orang sombong merasa hanya dirinya yang benar, yang hebat, yang pantas dihargai. Kedua, tidak mau menerima nasihat. Orang sombong merasa selalu benar. Ia sulit menerima masukan meski ada orang yang lebih berilmu atau lebih tua. Ketiga, suka pamer berlebihan. Flexing. Suka memamerkan harta, kecantikan, pencapaian, jabatan, atau apapun yang membuatnya terlihat lebih unggul dari orang lain. Dalam budaya Sunda, ini disebut ngaluhurkeun awak sorangan. Gengsi meminta orang sombong, gengsi meminta maaf. Orang sombong selalu merasa tinggi untuk mengucapkan kata maaf. Padahal kalimat itu kecil namun berharga. Kelima, merasa tidak membutuhkan Allah. Inilah bentuk kesombongan yang paling berbahaya. Ia merasa bahwa kesuksesannya murni karena dirinya sendiri, bukan karena pertolongan Allah. Kesombongan tidak hanya merusak hubungan dengan manusia, tetapi juga dengan Allah. Berikut beberapa akibat buruk dan sifat takabur. 1. Dijauhi masyarakat. Dalam budaya Sunda, jalma gumede sok dijauhan ku batur. Orang sombong sulit disukai karena membuat orang lain merasa tidak nyaman. Menutup pintu ilmu. Orang sombong tidak akan maju karena ia merasa sudah cukup, tidak mau belajar hal baru, tidak mau mengakui kesalahan. 3. Mendatangkan murka Allah. Hadis Qudsi menegaskan bahwa Allah akan menyiksa orang yang mencoba mengambil sifat kemuliaan dan kebesaran yang hanya miliknya. Menghalangi masuk surga. Seperti disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, bahkan kesombongan sekecil biji sawi pun bisa menutup jalan seseorang menuju surga. Nah, jika kesombongan begitu berbahaya, bagaimana cara kita agar bisa menjauhi sifat tersebut? Nah, ini beberapa langkah yang diajarkan dalam budaya Sunda dan agama Islam. Pertama, mengingat asal-usul diri. Sunda mengajarkan eling ka asal. Islam mengajarkan bahwa manusia berasal dari tanah. Mengingat hal ini akan meluruhkan rasa congkak. Kedua, menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Apapun kelebihan yang kita miliki, entah itu ilmu, harta, rupa,
atau jabatan, semuanya adalah amanah. Kapanpun Allah bisa mengambilnya kembali. Membiasakan diri untuk tawadu. Tawadu tidak berarti merendahkan diri secara berlebihan, tetapi menyadari bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Membiasakan ucapan yang lembut dan tidak meremehkan. Dalam Quran surat Luqman ayat 18, Allah melarang kita memalingkan wajah dengan sombong. Ini berarti memberi salam, tersenyum, menyapa, dan menghargai orang lain adalah tanda kerendahan hati. 5. Menerima nasihat dengan lapang dada. Salah satu ciri orang beriman adalah mudah menerima kebenaran meskipun pahit. Bersedekah dan membantu sesama. Ini adalah cara efektif untuk menghancurkan ego. Dalam budaya Sunda disebut silih asah, silih asih, silih asuh. Memberi tanpa mengharapkan balasan adalah latihan terbaik untuk hati. Memperbanyak istighfar. Istighfar membersihkan hati dan penyakit-penyakit batin, termasuk kesombongan. Hadirin anu dipika hormat, filosofi Sunda ulah asa ieu aing uyah kidul mengajarkan bahwa kesombongan adalah sumber kerusakan dalam hidup. Islam pun melarang kesombongan dengan tegas, bahkan mengecam bahwa sifat ini adalah dapat menutup pintu surga. Melalui hadis Abdullah bin Mas'ud, Allah mengingatkan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memiliki kesombongan meski sekecil biji sawi. Melalui Quran surat Luqman ayat 18, Allah melarang kita berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan melalui hadis qudsi, Allah menegaskan bahwa kebesaran hanyalah miliknya. Maka hendaknya kita menjadikan kerendah hati sebagai pakaian sehari-hari. Bahkan semakin tinggi ilmu seseorang, semakin besar kekuasaan seseorang, semakin banyak harta seseorang, harusnya semakin rendah pula hatinya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu handap asor, tawadu, menerima kebenaran, serta mencintai sesama manusia tanpa memandang kedudukan. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat takabur dan menghiasi diri kita dengan akhlak mulia. Akhir kata, hampunten bilih aya kakirangan dina biantara ieu. Hatur nuhun kana sadayana perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.